Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Anang Rosadi Adenansi dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Hari ini kembali kita dihebohkan oleh ditangkapnya Nul atau Noel atas OTT KPK. Korupsi itu terus terang saja tidak bisa diberantas dengan hal yang standar seperti ini. Apalagi OTT KPK yang hanya mengandalkan penyadapan, laporan, tapi selama ini KPK tidak pernah memberikan stimulasi atau dorongan terhadap Dewan agar Undang-Undang Pembatasan Transaksi Tunai itu diundangkan. Yang pernah mendorong hanya PPATK, mulai zaman M. Yunus Husin waktu itu. Nah, lingkaran ini adalah lingkaran setan. Apalagi deklarasi makan duit haram itu boleh, itu makin jelas bahwanya setan-setan itu adalah berwujud. Nah, sistem kita ini memang buruk sekali. Di mana keburukan itu? Konsep semuanya ini adalah ulahnya partai politik. Mereka kunci anggota-anggotanya, baik lewat pencalonan, baik lewat recalling, ataupun pada saat mereka menjadi anggota DPR di praksi. Itu semuanya dikontrol oleh partai politik. Nah, dari partai politik itu lalu lahirlah tiga fungsi dewan yang namanya legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tiga-tiganya ini juga kita dikurung oleh kelompok-kelompok yang apabila tidak tahan ujian maka juga kelompok setan. Atau misalnya ada pun orang baik terkurung di kelompok-kelompok yang setan tadi. Kenapa saya hari ini menganalogikan dengan setan? Karena itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh anggota dewan bahwasanya makan barang haram itu boleh. Jadi saya sebut kelompok setan adalah kelompok yang hawa nafsunya semata-mata. Nah, tiga fungsi ini, fungsi legislasi, di mana mereka bisa, kalau di daerah dengan peraturan daerah, kalau di pusat tentu dengan undang-undang. Nah, ini juga, ini mulai kelompok setan bisa berperan. Kenapa? Karena pada saat pembahasan perda ataupun undang-undang, maka yang bisa masuk adalah pasal-pasal yang di dalam undang-undang itu atau perda. Semua itu syarat dengan kepentingan untuk siapa perda itu dibuat. Untuk siapa undang-undang itu dibuat. Lalu di dalam perjalanannya, kelompok setan juga bisa bermain. Kenapa? Dengan studi banding misalnya. Atau merevisi pasal-pasal yang tidak penting karena anggaran daripada peraturan daerah itu ratusan juta. Di daerah, miliaran di pusat. Nah, lalu ketika walaupun di dalam penyusunan perda atau undang-undang itu ada yang namanya uji publik, ada naskah akademis, tapi sekuat apa mereka? Karena mereka yang berada di level di dewan bersama pemerintah yang nantinya memutuskan. Lalu kontrolnya kemana? Setelah perda jadi, undang-undang jadi, kita lalu melakukan judicial review. Misalnya, ini kan terlalu panjang. Artinya kelompok setan ini bermain memperpanjang urusan itu pertama. Walaupun bisa ke MK dan seterusnya, tapi kan tidak semua orang bisa melakukan itu dan tidak semua orang mau melakukan itu. Apalagi itu kan memerlukan tenaga, energi. Nah, kedua pada saat masuk anggaran. Ini kembali kelompok-kelompok yang kalau tidak kuat, tetap dipengaruhi oleh setan. Kenapa? Pada saat anggaran yang diajukan oleh pemerintah, maka mata setan-setan yang berwujud atau tidak berwujud itu melotot melihat anggaran itu. Anggaran itu adalah berupa proyek, bukan hanya sekedar belanja pegawai. Kalau belanja pegawai kan tidak bisa diganggu-gugat. Tapi untuk belanja proyek, belanja modal, itu kan bisa dimainkan oleh mereka. Walaupun ada musyawarah rencana pembangunan, tapi musyawarah rencana pembangunan itu kan sifatnya musyawarah. Sampai ke dewan ya tetap saja. Kelompok-kelompok yang tidak tahan dengan hawa nafsu ini masuk kepada kelompok setan untuk melihat anggaran mana yang bisa mereka preteli, atau anggaran mana yang bisa bagi, anggaran mana yang bisa mereka distribusikan kepada partai. Untuk melaksanakan itu lalu partai menggiring pelaksanaan proyek itu mengambil fee dari itu. Yang ketiga adalah pada proses pengawasan. Ini juga kelompok-kelompok setan bisa bermain. Karena yang mengawasi itu tentu adalah dewan. Semua kita percayakan dengan dewan, tapi rakyat tidak memiliki lagi hak untuk menarik kewenangan itu ketika sudah masuk ke dewan. Walaupun ada judicial review, ada ke MK misalnya, ke MA. Itu kan proses yang sangat panjang. Padahal ada beberapa item anggaran misalnya yang kita tidak setujui dari pemerintah membangun yang tidak perlu. Padahal pembangunan itu sebenarnya adalah bukan untuk rakyat, tapi untuk kelompok-kelompok mereka, sehingga banyak pembangunan yang tidak perlu mubazir, dilabeli PSN misalnya. Nah, semua ini kan kunci ini adalah
cara mereka memindahkan uang rakyat ke kantong pribadi. Makanya tidak ada jalan lain sebenarnya. Undang-undang pembatasan transaksi tunai itu awal mengunci daripada korupsi. Inilah yang harus kita suarakan karena sistem kita sudah dikunci oleh setan. Berat sekali sekarang karena untuk merubah undang-undang berharap tentunya dengan DPR RI, sedangkan mereka sendiri sudah mendeklar dirinya bahwasanya makan barang itu adalah halal bagi mereka. Walaupun haram dan halal itu terletak pada sifat. Tapi kan mereka kan sudah tidak memiliki rasa malu lagi. Nah, lalu kalau seperti ini semuanya, maka tidak ada jalan lain adalah rakyat harus tetap bersuara, jangan pernah pesimis, putus asa. Di level yang selama ini kita harapkan, pemimpin-pemimpin umat, pemimpin-pemimpin pemuka agama, itu hendaknya sudah orientasinya beralih kepada kemungkaran untuk diperangi. Karena perangi kemungkaran itu adalah tindakan. Jadi tidak lagi, atau dibarengi lah paling tidak, bicara tentang surga, neraka, halal, haram, pahala, dosa. Karena semua itu terimplementasi ada di dunia. Kalau hukum ini tegak, kalau kemungkaran ini terus diusahakan kita perangi, maka tentu agama itu akan mengikuti. Tapi kalau kita bicara tentang surga dan neraka, itu adalah dakwah yang paling aman. Dakwah yang paling aman tidak berbenturan dengan pemerintah. Lalu dakwah itu juga bisa dapat, bukan menguatkan, bagi saya itu adalah sebuah kelemahan fundamental ketika misalnya ada perintah perangi kemungkaran, sebarkan kebaikan, maka kita hanya bicara surga dan neraka, sedangkan di sekitar kita neraka itu hadir misalnya. Macam-macam neraka yang hadir di sekitar kita. Kekumuhan, korupsi, ketidakteraturan, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kan neraka di dunia. Tapi kita masih bicara tentang keindahan daripada surga. Jadi dakwah-dakwah aman ini, yang selama ini saya lihat, sangat disenangi bahkan dengan jok-jok. Seperti dibuat candaan agama, itu sudah harus dikesampingkan kalau bangsa ini ingin lebih baik. Kita ini dalam keadaan yang sangat luar biasa, carut-marut. Harapan memang terbesar pada Presiden Prabowo. Karena Presiden itu memiliki kekuasaan tertinggi untuk, misalnya dia ingin membuat perpu, untuk memperbaiki bangsa ini. Ada di kekuasaan tertinggi di Presiden sebenarnya. Karena kalau Presiden melakukan perbuatan baik, rakyat pasti mendukung. Walaupun koalisi mereka misalnya tidak cukup untuk memenuhi kota di dalam voting. Tapi tekanan rakyat untuk kebaikan itu pasti akan berpihak kepada pemerintah yang baik. Nah, Presiden Prabowo tidak memiliki kemampuan saya lihat untuk itu. Mohon maaf saja. Beliau hanya teriak, omon-omon, marah-marah, tapi tidak memiliki arahan yang jelas. Pidatonya juga tidak terlalu jelas gitu. Orang membaca saja, tapi tidak melihat kenyataan di lapangan. Salah satu pidato yang tidak melihat kenyataan di lapangan adalah bahwasanya apabila ada rakyat menambang, maka rakyat itu harus dilindungi. Selama ini perusahaan besar pun menggunakan rakyat untuk ditambang-tambang ilegal. Menambang di luar zonanya. Menggunakan rakyat seolah-olah mereka itu adalah penambang-penambang liar. Tapi alat-alat berat yang mereka gunakan itu tidak mungkin rakyat kecil mampu memiliki peralatan yang besar. Nah, carut-marut ini kan tidak ada lain adalah karena apa? Karena mereka gampang mengambil uang, gampang menyimpan, gampang membelanjakan. Ini yang terjadi. Suap itu kan membawa uang kontan. Jika pembatasan transaksi tunai ini diundangkan, maka orang tidak boleh lagi membawa uang tunai. Itu konsepnya. Sesuatu belanja di luar batas nominal yang ditentukan, maka itu harus lewat bank. Ketika orang membayar lebih daripada nominal yang ditentukan, maka bank akan mempertanyakan dari mana uang itu, seberapa besar orang yang mentransfer uang begitu banyak, apa pekerjaannya. Inilah sebenarnya yang harus dilakukan pemerintah. Makanya saya selalu mengulang-ulang, pemerintah ini bukannya tidak pintar, tapi memang ketidakpintaran itu dilingkari oleh setan. Nah, setan-setan inilah yang terus membisiki mereka agar Indonesia ini tidak baik. Agar Indonesia ini hancur lebur. Ini yang menjadi persoalan kita. Kita masih berharap memang Presiden Pak Prabowo ini agak konsisten dengan ucapan dan tindakannya. Itu masih harapan kita tentunya yang optimistis. Tapi harapan lain adalah tidak ada jalan lain. Kita terus bersuara. Terus menyampaikan pendapat. Terus mengkritik pemerintah sesuai keinginan Pak Prabowo.
Dan tentu saja terus mendoakan agar beliau diberikan hidayah. Karena setan-setan ini begitu kuat membisiki. Dan kita tidak memiliki ruang lagi untuk mengontrol ini secara kuat terhadap anggaran yang digunakan oleh pemerintah terhadap apa yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat atau yang harus dinikmati masyarakat dari duit rakyat yang dikelola oleh pemerintah itu. Ini yang tidak dilakukan oleh presiden. Presiden hanya sekedar hal-hal yang seremoni semata-mata, pidato seremoni di DPR RI misalnya terhadap pidato kenegaraan, atau KPK yang hanya tangkap tangan OTT, tapi dia tidak mendorong hal-hal yang fundamental. Mahfud MD pernah menyampaikan di Dewan pada saat RDP agar undang-undang perampasan aset, undang-undang pembatasan uang kartal juga disampaikan, lalu dijawab oleh Bambang Pacul bahwasanya bosnya ada. Kalau Ibu Mega ditelepon, apa kata Ibu Mega? Siap katanya. Artinya apa? Ini sudah mengindikasikan bahwasanya pimpinan partai politik lah bagian daripada persetanan itu. Orang-orang yang telah dikuasai oleh hawa nafsunya semata-mata, tidak lagi berpikir untuk rakyat. Nah, kalau kepemimpinan yang membuka anggaran yang baik, misal saya ambil contoh tentang KDM di Jawa Barat, tapi itu kan personal. Apabila berganti kepemimpinan, mungkin saja kembali ke jalan yang sesat. Nah, sekarang beliau berani membuka itu, memberikan contoh yang baik, tapi tidak kuat di dalam rangka undang-undang. Yang harus dikunci ini adalah setiap orang harus mendapatkan apa yang haknya. Yang tidak berhak dia tidak boleh mendapatkan. Itu esensi daripada pembatasan uang kartal. Banyak sekali keuntungan pembatasan uang kartal ini. BI yang macam-macam yang juga jadi quote and quote adalah sarang maling. Kenapa? Karena memberikan CSR kepada orang yang tidak tepat. Itu juga tidak akan bisa. Karena uang itu harus terkoneksi dengan pendapatan seseorang itu. Itu kuncinya. Jadi kalau misalnya orang ada menyerahkan uang dengan nominal yang melebihi daripada gaji orang itu, maka itu akan dipertanyakan menjadi sesuatu yang justru haram bagi orang itu untuk menerima. Itulah esensi daripada undang-undang pembatasan transaksi tunai. Maka ini sudah carut marut keadaan ini sangat berbahaya bagi kita tentunya, bagi masyarakat tentunya, karena mungkin saja terjadi chaos di Republik ini akibat daripada kepemimpinan presiden yang sebenarnya diharapkan kuat karena berbasic militer, tapi sebenarnya juga tidak sepenuhnya memiliki kemampuan untuk memimpin bangsa ini, mengambil risiko. Tetapi semuanya itu, ada satu hal yang perlu diperhatikan adalah berdamai dengan masa lalu. Seperti apa berdamai dengan masa lalu? Maka putihkan saja harta-harta mereka itu. Tidak perlu lagi kita mencari dari mana asal mereka mendapatkan, kan itu adalah kesalahan masa lalu yang fundamental. Mulailah dengan lembaran putih yang baru. Putihkan saja harta mereka. Biarkan saja mereka menikmati apa yang telah mereka ambil. Daripada kita harus terus bertengkar seperti ini, seolah-olah pemimpin kita memberantas korupsi, tapi sebenarnya tidak ada tindakan fundamental yang dilakukan. Demikian saya sampaikan, harapan terbesar kita adalah masih tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih membantu kita, memberikan hidayah kepada pemimpin kita. Tapi yang jelas jangan diam orang-orang baik. Orang-orang baik yang diam itu adalah masuk dalam kategori adalah setan bisu juga. Karena artinya dia membiarkan kemungkaran yang ada. Sedangkan hidup ini adalah kuncinya bagaimana seseorang memberikan manfaat kepada orang lain. Itu kuncinya. Kerusakan kita dari dulu yang dipesankan oleh Rasulullah tentu pada akhlak. Nah, ini akhlak yang harus kita perbaiki. Maka itu kalau ada revolusi mental yang terlalu mental dan tidak pernah serius, maka ini adalah sebenarnya revolusi akhlak. Akhlaklah yang harus kita kedepankan sehingga orang menjadi beradab, khususnya di dalam memimpin ketika mereka diberi amanah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk sahabat semua dimanapun berada di media sosial. Salam sehat dan tentu saja salam Pancasila. Ciao.